Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita akan kembali bersama-sama merenungkan 1 Samuel. Saya akan sebelum mulai khotbah, saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk membuka Alkitab dari 1 Samuel pasal 24 ayat 1 sampai ayat 23. 1 Samuel pasal 24 ayat 1 sampai 23. Di situ diberikan perikop Daud membiarkan Saul hidup. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Bapak Ibu mohon untuk memperhatikan Alkitabnya masing-masing. 1 Samuel 24 ayat 1 sampai 23. Daud pergi dari sana lalu tinggal di kubu-kubu gunung di En-Gedi. Ketika Saul pulang sesudah memburu orang Filistin itu, diberitahukanlah kepadanya demikian. Ketahuilah, Daud ada di padang gurun En-Gedi. Kemudian Saul mengambil 3.000 orang yang terpilih dari seluruh orang Israel, lalu pergi mencari Daud dan orang-orangnya di gunung batu kambing hutan. Ia sampai ke kandang-kandang domba di tepi jalan. Di sana ada gua dan Saul masuk ke dalamnya untuk membuang hajat. Tetapi Daud dan orang-orangnya duduk di bagian belakang gua itu. Lalu berkatalah orang-orangnya kepada Daud, "Telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu, sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu, maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik." Maka Daud bangun lalu memotong punca jubah Saul dengan diam-diam. Kemudian berdebar-debarlah hati Daud, karena ia telah memotong punca Saul. Lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, "Dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, tetapi sebab dialah orang yang diurapi Tuhan." Dan Daud mencegah orang-orang dengan perkataan itu. Ia tidak mengizinkan mereka bangkit menyerang Saul. Sementara itu Saul telah bangun meninggalkan gua itu, hendak melanjutkan perjalanannya. Kemudian bangunlah Daud, ia keluar dari dalam gua itu dan berseru kepada Saul dari belakang, katanya, "Tuanku Raja." Saul meloleh ke belakang, lalu Daud berlutut dengan muka ke tanah dan sujud menyembah. Lalu berkatalah Daud kepada Saul, "Mengapa engkau mendengarkan perkataan orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Daud mengikhtiarkan celakamu? Ketahuilah, pada hari ini matamu sendiri melihat bahwa Tuhan sekarang menyerahkan engkau ke dalam tanganku di dalam gua itu. Ada orang yang telah menyuruhku untuk membunuh engkau, tetapi aku merasa sayang kepadamu karena pikirku, aku tidak akan menjamah tuanku itu, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Lihatlah dahulu ayahku, lihatlah kiranya punca jubahmu dalam tanganku ini. Sebab dari kenyataan bahwa aku memotong punca jubahmu dengan tidak membunuh engkau, dapatlah kau ketahui dan kau lihat bahwa tanganku bersih daripada kejahatan dan pengkhianatan, dan aku tidak berbuat dosa terhadap engkau, walaupun engkau ini mengejar-ngejar aku untuk mencabut nyawaku. Tuhan kiranya menjadi hakim di antara aku dan engkau. Tuhan kiranya membalaskan aku kepadamu, tetapi tanganku tidak akan memukul engkau. Seperti peribahasa orang tua-tua mengatakan, dari orang fasik timbul kefasikan, tetapi tanganku tidak akan memukul engkau. Terhadap siapakah Raja Israel keluar berperang? Siapakah yang kau kejar, anjing mati, seekor kutu saja? Sebab itu Tuhan kiranya menjadi hakim yang memutuskan antara aku dan engkau. Dia kiranya memperhatikan, memperjuangkan perkaraku dan memberi keadilan kepadaku dengan melepaskan aku dari tanganmu. Setelah Daud selesai menyampaikan perkataan itu kepada Saul, berkatalah Saul, "Suaramu itu ya anakku Daud?" Sesudah itu dengan suara nyaring menangislah Saul. Katanya kepada Daud, "Engkau lebih benar daripada aku, sebab engkau telah melakukan yang baik kepadaku, padahal aku melakukan yang jahat kepadamu."
Telah kutunjukkan pada hari ini betapa engkau telah melakukan yang baik kepadaku, walaupun Tuhan telah menyerahkan aku ke dalam tanganmu, engkau tidak membunuh aku. Apabila seorang mendapat musuhnya, masakan dilepaskannya dia berjalan dengan selamat. Tuhan kiranya membalaskan kepadamu kebaikan ganti apa yang kau lakukan kepadaku hari ini. Oleh karena itu, sesungguhnya aku tahu bahwa engkau pasti menjadi raja, dan jabatan raja Israel akan tetap kokoh dalam tanganmu. Oleh sebab itu, bersumpahlah kepadaku demi Tuhan bahwa engkau tidak akan melenyapkan keturunanku dan tidak akan menghapuskan namaku dari kaum keluargaku. Lalu bersumpahlah Daud kepada Saul, kemudian pulanglah Saul ke rumahnya, sedang Daud dan orang-orangnya pergi ke kubu gunung. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Bapak Ibu, sebelum saya masuk lebih lanjut mengenai bagian firman Tuhan yang kita baca, ada satu video yang ingin saya tunjukkan pada Bapak Ibu sekalian. Ada yang tahu itu film apa? Tahu ya? Itu adalah film Tom and Jerry, kartun di mana sebuah film yang menemani masa kecil saya gitu. Dan mungkin juga ada beberapa bapak ibu sekalian yang pernah melihatnya karena untuk menyetel anak-anak gitu. Apapun filmnya yang bertema kejar-kejaran selalu akan teringat oleh film kartun tadi, bukan? Tom and Jerry, di mana Tom adalah seorang kucing yang tampaknya gagah, namun dia selalu mengejar-ngejar tikus si Jerry yang tampaknya lemah. Bapak Ibu Saudara, Tom dan Jerry di setiap serialnya, apapun latar belakangnya, ujung-ujungnya akan terjadilah kejar-kejaran antara si Tom kucing dan dengan si Jerry tikus. Bapak Ibu, bagian yang kita baca tadi juga berbicara tentang sebuah adegan kejar-kejaran. Cuman
kejar-kejaran yang kita baca dalam Alkitab bukan kejar-kejaran tentang kucing dengan tikus, tapi kejar-kejaran Raja Saul dengan Daud, di mana di pasal 24 itu adalah bagian-bagian akhir di mana Saul mengejar-ngejar Daud. Kalau kita mundur ke pasal-pasal sebelumnya akan banyak bagian-bagian lain yang menceritakan bagaimana Saul mengejar Daud untuk membunuhnya. Bapak Ibu, apa sih awalnya Raja Saul kenapa bisa sampai mengejar Daud? Latar belakang yang mengisahkan pengejaran Daud adalah karena waktu itu ada cerita yang cukup terkenal ya di sekolah minggu, di mana Daud menang melawan Goliat. Cerita inilah yang membawa dan melatar belakangi Daud bekerja sebagai panglima perang bagi Raja Saul. Dan ketika Daud bekerja sebagai panglima perang bagi Raja Saul, dia memenangkan banyak pertempuran, Bapak Ibu. Dia memenangkan banyak pertempuran, dan karena itu Saul cemburu kepada Daud. Dan lebih menjengkelkannya lagi, Saul kenapa bisa sampai cemburu sedemikian rupa? Karena ada sebuah pujian yang dikatakan dalam 1 Samuel 18 ayat 6 sampai 9. Mari kita buka sama-sama 1 Samuel 18 ayat 9, 6 sampai 9. Di situ dikatakan Saul benci kepada Daud karena ada orang-orang yang bernyanyi, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh tetapi Daud berlaksa-laksa. Bapak Ibu bayangkan, tidak perlu dinyanyi-nyanyikan saja dengan orang-orang lain, Saul sudah tahu bahwa dirinya kalah dengan panglima perangnya. Saul yang punya tubuh besar, gagah, berotot, luar biasa itu tampak luarnya, dia sendiri pun sadar bahwa dia kalah sama Daud yang tampaknya lemah itu. Ditambah lagi dibakar oleh nyanyi-nyanyian orang yang berkata Saul mengalahkan beribu-ribu musuh tetapi Daud berlaksa-laksa. Bapak Ibu, dan karena itulah Saul menjadi cemburu kepada Daud. Ia iri dengan Daud sebab Saul melihat bahwa Tuhan sepertinya sangat menyertai Daud. Bapak Ibu, Saul tidak sampai iri saja, dia bahkan berencana untuk membunuh. Beberapa pasal sebelumnya dikatakan bahwa Saul mencobai Daud dengan menawarkan sebagai menantunya. Jadi Saul waktu itu berkata kepada Daud, apakah engkau mau menjadi menantu raja? Jika iya, kamu harus menyediakan 100 kulit katan orang Filistin untuk sebagai semacam mas kawin untuk menikahi anaknya, sehingga dia menjadi menantu raja. Tapi sebetulnya ini bukan sebuah motivasi yang baik Bapak Ibu, di mana sebetulnya niat utamanya Saul adalah ketika dia sedang menyediakan 100 kulit katan orang Filistin itu, dia akan mati dalam peperangan. Karena dia akan salah fokus, karena dia akan lebih fokus mencari 100 kulit katan untuk menikahi anaknya, sehingga dia akan kalah dalam peperangan dan mati. Terus kemudian Saul juga berencana membunuh Daud dengan melemparkan tombaknya ketika Daud sedang asik-asik main kecapi, Bapak Ibu. Terus kemudian masih banyak lagi, dan bahkan dikatakan di bagian yang kita baca, Saul mengejar-ngejar Daud dan ingin membunuhnya. Namun Bapak Ibu, seperti yang kita tahu, Daud disertai oleh Tuhan dan Daud dilindungi oleh Tuhan. Bapak Ibu, minggu lalu kita sudah sedikit melihat ketidaktaatan Saul kepada Allah. Dan yang terkenal adalah di mana Saul tidak taat karena dia tidak menghabisi orang Amalek sesuai dengan perintah Tuhan. Dia meninggalkan rajanya untuk tetap hidup dan mengambil domba dan kambingnya, dan dengan alasan dan lain-lain sebagainya. Saya tidak akan menjelaskan lebih lanjut karena kemarin Pak Edison sudah menjelaskannya dengan lebih lanjut. Tapi ketidaktaatan Saul kepada Allah tidak hanya sampai di peristiwa sini saja.
Sebetulnya masih banyak, cuman memang yang paling terkenal dan sering kali saya dengar di sekolah minggu ini ya, tentu Bapak Ibu juga sering dengar khotbah tentang ketidaktaatan Saul karena tidak membasmi orang Amalek. Bapak Ibu, Saul iri dengan Daud yang disertai Tuhan. Tapi ketika kita melihat kehidupan Saul yang senantiasa tidak taat, tidak tunduk pada Tuhan, rasanya wajar jika Allah meninggalkan Saul dan tidak menyertainya lagi, bukan? Rasanya sebagai Allah wajar dia tidak mau lagi menyertai Saul karena dia sudah tidak taat, karena dia tidak memiliki hati lagi yang tunduk dan takut kepada Tuhan. Tapi ironinya Bapak Ibu, Saul yang gagah, yang kuat, justru gagal di hadapan Tuhan. Saul yang tampaknya kuat, yang tampaknya gagah, justru gagal di hadapan Tuhan. Dan Daud yang lemah inilah yang menarik hati Tuhan karena ketaatannya, karena hatinya yang tunduk pada Tuhan. Bapak Ibu, iri hati itu relevan. Seringkali iri hati dapat kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin kita bisa iri hati terhadap rekan kerja kita yang lebih sukses, iri terhadap teman, rekan pelayanan yang dapat melayani dengan luar biasa di depan mimbar. Kita mungkin dapat iri dengan rekan atau teman kita yang elok rupanya, yang lebih ganteng, yang lebih cantik, yang lebih menarik. Kita juga mungkin pernah iri hati karena kita merasa tidak disayangi oleh orang tua. Kita iri hati dan cemburu dengan saudara kita, bahkan dengan saudara kita sendiri pun kita bisa iri hati. Bapak Ibu Saudara, iri hati itu relevan. Tapi Bapak Ibu Saudara, coba pikirkan ketika kita sedang merasakan iri hati, coba pikir-pikir lagi Bapak Ibu. Apakah kita sudah taat sama perintah Tuhan sepenuhnya? Apakah kita sudah punya hati yang tunduk kepada Tuhan sepenuhnya? Jangan-jangan belum Bapak Ibu. Jangan-jangan kita belum taat sepenuhnya, belum punya hati yang tunduk pada Tuhan sepenuhnya. Bapak Ibu, 1 Samuel 16 ayat 7 berkata, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Bapak Ibu, ketika ada iri hati yang kita rasakan, jangan-jangan ada yang salah dengan hati kita. Jangan-jangan ada yang salah dengan hati kita karena kita tidak sadar kalau kita tuh tidak tunduk pada Allah. Jangan-jangan ada yang salah dengan hati kita kalau kita tidak sadar kalau kita tidak taat sama Allah. Bapak Ibu, jangan-jangan ketidaktaatan kita, ketidaktundukan kita kepada Tuhan, taat perintah Tuhan dalam kehidupan kita, itulah yang membuat kita bisa iri dengan orang lain. Jangan-jangan itu semualah yang membuat kita tidak disertai Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, penting sekali bagi setiap kita untuk terus menintrospeksi diri. Kiranya kita terus-menerus melihat apakah diri kita sudah sepenuhnya memiliki hati yang takluk pada Tuhan, yang taat pada Tuhan, dan juga taat terhadap perintah-perintahnya. Bapak Ibu, dari bagian yang kita baca jelas terlihat sangat kontras, di mana dikatakan Daud menunjukkan pilihan Tuhan itu tidak pernah salah. Minggu lalu kita sudah melihat bagaimana Tuhan memilih Daud dari antara kakak-kakaknya yang terlihat lebih gagah. Nabi Samuel yang memilihnya pun sempat salah tangkap karena dia melihat Daud adalah seorang anak kecil mungkin. Namun pada bagian yang kita baca ini menunjukkan bahwa pilihan Tuhan tidak pernah salah Bapak Ibu. Di mana Daud tidak membalas kejahatan Saul, di mana Daud tidak membunuh Saul meskipun dia memiliki kesempatan untuk membunuhnya.
Bapak Ibu, ketika kita di dalam tekanan, ketika kita dalam keadaan yang sulit, akan sangat sulit bagi kita untuk tetap percaya kepada Tuhan. Di sisi lain, Daud menunjukkan bahwa Tuhan tidak pernah salah dalam pilihannya. Tapi di sisi lain ada teladan iman yang bisa Daud ajarkan pada setiap kita. Bapak Ibu, tidak mudah ketika seorang yang sedang dikejar-kejar untuk dibunuh, tidak mudah untuk seorang yang nyawanya terancam di ujung tanduk, dia tetap bisa percaya kepada Tuhan. Tidak mudah seseorang yang sedang berada di dalam tekanan, dia bisa tetap percaya kepada Tuhan. Namun Daud menunjukkannya bukan dalam bagian yang kita baca. Dia tetap percaya kepada kehendak Tuhan, bahwa Saul lah orang yang telah diurapi Tuhan. Dialah raja Israel itu. Dia tidak mau mengotori tangannya dengan membunuh Saul terlepas dari kejahatan-kejahatannya. Dalam artian, Daud memasang dirinya tidak lebih tinggi dari Tuhan. Dia diberikan kesempatan untuk membalas kejahatan Saul, tetapi dia tidak, dengan rendah hati, tidak menganggap dirinya perlu menghakimi kejahatan Saul. Karena itu dia membiarkan Tuhan sendirilah yang akan membalas kejahatan Saul, bukan dengan dirinya. Dia sadar betul dengan rendah hati, dan dia tetap percaya Tuhan berkuasa. Ini adalah contoh yang luar biasa Bapak Ibu, di mana ketika kita sedang berada dalam tekanan, saya membayangkan jika saya dikejar-kejar gitu untuk dibunuh, rasanya akan sulit sekali untuk bisa tetap percaya Tuhan menyertai saya. Jika ada orang yang ingin mengejar-ngejar dan membunuh Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin rasanya akan sulit tetap percaya kepada Tuhan, tetap berpegang teguh kepada Tuhan. Namun Daud menunjukkannya kepada kita pada hari ini. Bapak Ibu, memang tidak mudah bertahan di tengah keadaan yang tertekan. Bapak Ibu, bukankah bertahan di tengah keadaan yang tertekan sudah sangat jelas digambarkan oleh Tuhan Yesus Kristus? Bukankah Tuhan Yesus rela mati di atas kayu salib? Dia dicambuk, dia diludahi, dia dipukul, disuruh bawa salibnya sendiri dan lain-lain sebagainya dengan perbuatan yang keji. Dia berada dalam tekanan, dia direndahkan dan lain sebagainya. Namun ketika dia harus menjalankan hukuman yang paling hina pada zaman itu, dia tetap melakukannya supaya ada keselamatan bagi saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu, Tuhan Yesus sendiri menjadi contoh yang nyata, di mana dia yang 100% manusia dan 100% Allah itu mampu tetap percaya kepada kehendak Bapa di sorga untuk menjalankan penebusan itu bagi setiap kita manusia yang berdosa. Dia bisa saja menurunkan 10.000 malaikat untuk menghancurkan semuanya. Dia bisa saja menyuruh malaikat-malaikat di sorga untuk melepaskan salib itu dan membebaskan dia, tapi tidak dilakukannya untuk saya dan Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, meskipun jika kita melihat ke depan, Daud maksud saya, akan tetap gagal sebab dia adalah manusia. Namun pribadi yang tergantung di atas kayu salib itu, Tuhan Yesus Kristus, dia tidak pernah gagal. Bapak Ibu, Tuhan Yesus Kristus satu-satunya manusia, satu-satunya Allah yang menjadi manusia yang tidak pernah gagal. Kita membaca ke depan dari kisah Daud, meskipun pada bagian yang hari ini kita pelajari dia telah menunjukkan kemenangannya,
Namun pada bagian kali ke depannya nanti Daud tetap akan gagal. Namun Tuhan Yesus tidak pernah gagal. Dia tetap setia sampai akhir, setia sampai mati, bahkan mati di atas kayu salib, supaya ada keselamatan bagi saya dan Bapak Ibu saudara sekalian. Bapak Ibu, tidak mudah, sekali lagi saya katakan, bertahan di dalam tekanan, di dalam pergumulan, dalam kesulitan yang kita hadapi dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun Daud dan Tuhan Yesus sudah menjadi contoh bagi kita. Daud yang manusia saja bisa bertahan, Tuhan Yesus yang merendahkan dirinya dari Allah sebagai manusia, dia juga telah melakukannya. Karena itu Bapak Ibu, jika kita senantiasa untuk berusaha dan percaya dan beriman dalam keadaan apapun, biarlah Roh Kudus yang menolong kita di dalam setiap permasalahan kita, di dalam setiap pergumulan kita, agar kita bisa setia sampai akhirnya. Bapak Ibu, saya mau mengajak Bapak Ibu untuk tundukkan kepala dan berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Selidikilah hati kita, apakah kita saat ini seperti Raja Saul yang sombong, yang senantiasa iri hati, namun tidak memiliki hati yang tunduk pada Tuhan. Bapak Ibu, selidikilah hati kita. Jika memang Bapak Ibu menemukan bahwa hati kita sama seperti Raja Saul yang sombong, yang tidak taat, yang tidak tunduk pada Tuhan, akuilah di hadapannya. Sebab setiap kita yang mengakui kesalahan kita, Dia setia dan adil. Dengan suara pelan mari kita naikkan pujian ini. Selidiki aku. Pujian ini sekali lagi, selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus yang Maha Tahu dan menilai.
kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas kebenaran firman Tuhan yang boleh disampaikan kepada setiap kami. Hamba-Mu telah berhenti berbicara, namun biarlah firman Tuhan terus-menerus berbicara kepada setiap kami. Ya Tuhan, ampuni kami jikalau kami tidak sepenuhnya taat pada Tuhan. Ampuni kami jika kami tidak memiliki hati yang tunduk kepada Tuhan. Ampuni kami jika berada dalam tekanan kami mudah menyerah dan mudah meragukan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, karena itu berikanlah kami hati yang baru, agar kami boleh menjalani kehidupan kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami serahkan pemberitaan firman yang telah kami dengar pada pagi hari ini dalam tangan-Mu. Biarlah firman itu boleh bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan setiap kami. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin.